Perhatikan persamaan terbaliknya. Perhatikan ya, pelan-pelan. Lawan dari nafsu adalah takwa. Artinya semakin kita meningkatkan takwa, semakin ini bisa ditekan. Jelas ya? Intinya gampang sebetulnya. Takwanya meningkat, ini bisa ditekan. Tapi sebaliknya, kalau ini yang naik, ini pasti lemah. Pasti akan ada masalah. Makanya semua ibadah yang kita kerjakan, itu pada hakikatnya selalu diawali atau diakhiri dengan takwa. Sekarang perhatikan. Sudah ketahuan tadi setannya? Ya, sumbernya ya? Ya. Sumbernya setan. Bagaimana cara dia menggoda? Awas, hati-hati. Ternyata isyarat di Quran, setan itu tidak memaksa. Cuma membangkitkan sisi dari diri kita yang berpotensi mengikuti keinginannya. Awas, hati-hati, hati-hati. Ya. Apa sisi yang dimaksudkan itu? Nafsu. Quran surah 12 ayat 53. Dia masuk lewat nafsu. Setan penyebabnya masuknya lewat nafsu. Perhatikan urutan penyakit fisik ya. Oh, flu nih. Ya, gejalanya sudah kelihatan, mulai bersin-bersin kan? Kan dilihat kan masuknya lewat mana begitu kan? Penyebabnya ini masuknya lewat mana? Ada virus Zika sekarang gitu kan? Lewat mana penularannya? Masuknya lewat mana? Nah, seperti kita mempelajari penyakit fisik yang diketahui masuknya lewat mana. Oh, di sini ada interaksi lewat nafas, lewat pembicaraan, lewat tangan, lewat macam-macam. Setan lewat mana masuknya? Pertama, ini nafsu. Hati-hati, karena dalam tubuh kita, dalam diri kita ada bagian tertentu disebut dengan nafsu. Ini yang berpotensi memiliki potensi-potensi yang mengarahkan pada hal yang tidak baik. Quran surah ke-12 ayat 53. Ini selevel Nabi Yusuf ya. Hati-hati, selevel Nabi Yusuf. Masya Allah. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, gantengnya luar biasa, kelihatan oleh perempuan-perempuan di zamannya, saking tampannya sampai, sampai teriris tangannya tuh. Di Quran surah ke-12 ayat 31 itu kan? Ya. Wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Masya Allah, ini sih bukan manusia, ini malaikat yang sedang menyamar menjadi manusia, kata mereka itu. Saking gantengnya, ganteng, tampan, Rasul dekat dengan Allah. Ya, ganteng-ganteng Rasul, kan? Manusia sekarang ganteng-ganteng serigala, gitu. Banyak hal. Nah, yang ingin saya sampaikan, Nabi Yusuf saja selevel Rasul sampai mengatakan ayat 53-nya, posisi paling kiri sebelah atas. Wa ma ubarri'u nafsi. Saya nggak bisa menghilangkan potensi-potensi buruk dalam nafsu saya. Di selevel Rasul saja masih ada nafsu. Cuma nanti bedanya dengan manusia biasa, dijaga oleh Allah supaya nafsu ini dibimbing kepada kebaikan-kebaikan. Jelas ya? Sifat bimbingan Allah yang menjaga nafsu supaya dijaga dari kesalahan, itu disebut dengan maksum namanya. Makanya setiap Rasul punya sifat maksum, terjaga dari salah. Ya, bukan gak bisa salah, punya potensi salah, tapi ketika akan berbuat salah, dijaga oleh Allah, diarahkan pada yang baik. Jelas di sini? Nah, itu maksum. Jadi maaf, tidak ada Nabi dan Rasul yang tidak memiliki sifat maksum. Sebaliknya, kalau ada orang yang mengaku tidak pernah salah, terjaga dari salah, berarti dia secara tidak langsung memproklamirkan punya sifat-sifat kenabian. Itu keliru. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu misalnya, maaf ya, dengar ada aliran-aliran atau ada yang ditokohkan tiba-tiba mengatakan kalau itu sih insya Allah bersih, dijaga dari dosa, punya sifat maksum, dengan saat bersamaan Anda mengakui bahwa ini sifat Nabi baru nih. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi Nabi sudah memberikan peringatan dalam kalimat la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Kata para ulama hadis, kalimat Nabi la nabiyya ba'di bukan sekedar menafikan tidak ada yang nabi setelah beliau, tapi memberi petunjuk akan ada di masa depan orang-orang yang mengklaim setelah itu sebagai nabi. Maka hadirkan pada jiwa kita, itu bukan, itu pasti palsu. Saya audiensi dan bersilaturahim dengan di MUI di Jawa Barat beberapa pekan yang lalu saya datangi. Itu diantara kesulitan, salah satunya di Jawa Barat saja, itu Masya Allah, ini munculnya aliran-aliran baru dengan klaim nabi-nabi baru, Bu. Pak, hampir tiap bulan ada nabi baru, Pak. Hampir tiap bulan. Sekarang sedang di Karawang nabi barunya itu. Mudah-mudahan cepat beres gitu ya. Itu sejak zaman dulu sudah ada, begitu Nabi meninggal, Musailamah Al-Kadzdzab muncul mengakui saya sebagai nabi. Yang jadi masalah sebenarnya bukan pengakuannya, Pak. Kalau yang ngaku-ngaku, itu gampang ditinggalkan. Selesai. Yang jadi masalah setiap ada nabi baru, ada aja yang ikut tuh. Silahkan cek ya. Anda nggak percaya silahkan cek. Setiap ada klaim ada aja pengikutnya. Kata para peneliti di tempat kita ini di Indonesia, ya sekarang ada beberapa hal yang kurang bisa diatasi ya.
agak susah. Di antaranya penyakit cepat kagum, cepat kaget, gampang kagum. Pada sesuatu itu kaget, kagum, brang ikut gitu kan. Ada mall baru, oh kesana rame, numpang kagum aja, belanja enggak, balik lagi gitu ya. Sama, ada nabi baru, ikut ke situ. Tapi ada aja pengikutnya. Dulu AM, pelatih bulu tangkis. Ya, Masya Allah ditangkap polisi, ngaku nabi. Kan diinterogasi, kenapa kamu ngaku nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu katanya. Anda bisa bayangkan orang ke Bogor dapat talas, dapat wahyu tuh pulang. Ya. Ada aja pengikutnya. Begitu ditangkap, selesai keluar, Bandung muncul, tukang cukur Bu. Ibu bayangkan, tukang cukur ngaku nabi. Tapi ada aja pengikutnya. Jakarta nggak mau ketinggalan. Ya, Bandung itu level biasa, Bogor level biasa. Ini ibu kota negara, langsung malaikat Jibril LA gitu kan. Kemarin mau ngundang malaikat Jibril ke Monas katanya, Masya Allah. Ya. Tangkap oleh polisi juga diproses ya. Polisi kita jangankan teroris, malaikat ditangkap tuh. Ya. Jadi kita kembalikan ya. Kita kembalikan kemana setan membawa sumber-sumber penyakit ini yang paling mudah dia lakukan kepada nafsu. Kepada nafsu. Ya, apalagi yang levelnya bukan rasul, bukan nabi. Ya, karena tidak mendapatkan penjagaan mutlak dari Allah, kecuali kalau dia mau berlindung kepada Allah, mendekat dengan keimanan dan ketakwaan. Karena itulah kemudian, baik, sebentar, lihat teorinya. Tadi lawan dari nafsu apa? Masih ingat? Nah, orang yang belajar terbagi pada 4 bagian. Cepat ingat, lambat lupa. Oke, cepat ingat, cepat lupa. Lambat ingat, cepat lambat lupa. Lambat ingat, cepat lupa. Anda masuk ke yang mana? Lawan dari nafsu apa? Takwa. Baik. Perhatikan persamaan terbaliknya. Perhatikan ya, pelan-pelan. Lawan dari nafsu adalah takwa. Artinya semakin kita meningkatkan takwa, semakin ini bisa ditekan. Jelas ya? Intinya gampang sebetulnya. Takwanya meningkat, ini bisa ditekan. Tapi sebaliknya, kalau ini yang naik, ini pasti lemah. Pasti akan ada masalah. Makanya semua ibadah yang kita kerjakan itu pada hakikatnya selalu diawali atau diakhiri dengan takwa. Silahkan cek, salat bagian dari takwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Takwa. Siapa orang takwa itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Puasa menekan nafsu, bagian dari takwa. Al-Baqarah 183. La'allakum tattaqun. Haji ibadah, tapi bekalnya bagian dari takwa. Quran surah 2 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi kalau ini naik, maka ini akan turun. Sederhana sebetulnya. Ya. Nah, tapi sekarang persoalannya, dalam rangka menunaikan takwa ini tidak akan tinggal diam. Maka dia bawa innan nafsa la'ammaratun bisu. Kaidah yang kedua, nafsu itu punya potensi untuk mengarah pada keburukan. Maka ini dimanfaatkan oleh setan. Baik. Jelas di sini?